Baiklah yang kami hormati Ketua Masjid, ini mungkin kita mempersingkat waktu Ketua. Pertama, rapat ini menyangkut masalah keuangan dulu, karena ini kita sudah banyak isu-isu menyangkut masalah keuangan masjid ini. Jadi saya minta di sini kita transparan kepada masyarakat menyangkut masalah keuangan masjid ini. Apakah operasional masjid, yang kedua menyangkut masalah anak yatim. Itu yang pertama harus kita clearkan dulu. Kalau menurut saya masalah untuk korban ini Ketua mungkin kita tidak ada masalah lagi, karena kan kita sudah rutin sejak tahun kerja kita ini. Menurut saya untuk masalah korban ini tidak perlulah, mungkin kita memperbarui SK saja, karena kan orangnya itu saja. Maksud saya mungkin tidak perlu didetail lagi. Paling masalah berapa ekor korban nanti, kalau masalah panitia tidak perlu. Jadi pertama Pak Ketua, ini saya dulu menyampaikan ini saya minta ini semua masyarakat dan pemuda RT juga terlibat masalah ini, karena pertanggungjawaban ini masjid ini adalah tanggung jawab kita bersama. Memang kita amanahkan Pak Atan sebagai, kita tunjuk sebagai ketua masjid dan pengurus. Ini kan karena saya baru tahu juga ini, saya menjadi penasihat masjid Al-Fatah, sementara ketuanya Pak Zulbahri, wakil ketuanya Pak Adin, bendaranya Yen, dan itu sekretarisnya Pak Rid. Ya kan, Rid? Ini kan saya baru dapat tahu. Tapi bagaimanapun saya selaku penasihat bertanggung jawab juga masalah kepengurusan dan operasional masjid ini, karena saya ditunjuk sebagai penasihat. Jadi mungkin itu Ketua poin-poin yang perlu dijelaskan malam ini. Saya minta ini sejelas-jelasnya, biar tidak ada lagi isu kanan kiri, karena ini kita sudah ditebar isu kemarin bulan puasa menyangkut masalah anak yatim. Ini saya tidak tahu persis, karena saya tidak tahu seberapa uang anak yatim yang ada di kas masjid, dan juga menyangkut uang operasional masjid. Ini saya dapat informasi dari rekap. Dari rekap tadi ini kita terjadi minus 31 juta untuk operasional masjid. Ini terhitung 16 Mei. 16 Mei terhitung kita minus 31 juta. Sementara untuk keuangan anak yatim terhitung tanggal 16 Juni ini surplus 123.247.000 rupiah. Jadi ini yang perlu penjelasan Pak Ketua. Saya yakin kawan-kawan ini yang di sini juga perlu penjelasan ini. Jadi saya minta hari ini dan kedepannya ini kita laporan keuangan masjid ini, apakah termasuk operasional masjid, juga termasuk dengan anak yatim, kemana-kemana uang ini kita gunakan. Ini kan bertanggung jawab kita nih Ketua. Biarpun saya selaku penasihat dan Ketua selaku ketua masjid, Pak Adin wakil ketua, Yin bendahara, Farid sekretaris, dan anggota lainnya. Mungkin itu aja dari saya Pak Ketua. Menurut saya kita fokus di sini dulu, nanti kita baru bicara korban. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami jelaskan, sebenarnya setiap tahun itu masjid kita ini minus sebetulnya, karena masuk bulan puasa Ramadan. Kita ini dari operasional, alhamdulillah tahun ini ada bantu Pak Junaidi, Pak Nong, kita 20 juta, dapat kita menutupi baik itu imam, khatib atau penceramah agama. Pada tahun ini dapat kita tutup. Tahun-tahun sebelumnya memang kita minus. Inilah kita menutupi.
kita membuat pengecatan ini. Makanya pengecatan ini tak saya lanjutkan lagi, karena itu kita meminjam dari anak yatim ini, tapi setiap tahun kita lunaskan. Selesai habis Ramadan sekitar 3 bulan, hutang kita untuk anak yatim ini sudah selesai. Nah, inilah yang terjadi pada tahun ini. Begitu juga sebenarnya ingin kami sampaikan. Pada tahun ini ada untuk pembuatan parkir itu berkisar 61 juta, upahnya sekitar 17 juta rupiah. Jadi di sini total semuanya pembelian sekitar 61 juta. Inilah kita pakai kemarin. Jadi untuk pendapatan infak atau sumbangan dari masyarakat itu sekitar 17 juta yang dapat. Itulah kita menutupi itu. Ditutupi juga Ramadan kemarin. Jadi Ramadan untuk buka bersama itu ada sekitar 9 juta. Setiap tahunnya begitu juga, tetapi kita tutup gitu. Kita bayar gitu utang anak yatim ini. Yang kedua, untuk anak yatim ini tahun ini karena RT yang bersangkutan Sakur termasuk ikhlas itu tidak pernah menyampaikan berapa anak yatimnya. Sebab kita sudah tanya juga kriteria anak yatim ini sampai umur berapa, nanti Pak Ropai bisa menjelaskan. Saya sudah tanya juga pada ustaz-ustaz yang lain bahwa anak yatim ini sebetulnya umurnya akhir balik. Setelah akhir balik itu bukan dia anak yatim lagi. Begitu juga. Tapi bagaimana duit anak yatim ini bisa kita salurkan, yaitu masuk nanti infak doafa. Maksud saya nanti tahun ini kita bikin infak anak yatim dan doafa. Jika kalau dia anak yatim udah akhir balik, dia dapat gitu. Sama nanti kita Pak. Baik itu orang tua laki-lakinya, ada berapa RT kemarin orang tua perempuannya meninggal, tetapi dia minta jatah juga untuk anak yatim, anak piatu ini. Jadi di sini kita tak bisa mengapakan, sebab duit infak yang kita ini infak anak yatim, tak bisa anak piatu gitu. Jadi ini perlu diketahui juga bapak-bapak sekalian, bahwa kemarin saya tanya juga kepada Ustaz Pak Sofwan Saleh, batas umur anak yatim ini bagaimana? Setelah saya tanya bahwa umur anak yatim ini akhir balik, setelah akhir balik dia tak dapat lagi. Itu biar dia SMA, tetapi saya ambil kebijakan kemarin itu ada berapa RT, khususnya RT 17 itu semua dapat, insyaallah. Makanya RT 17 ini ada berapa kali kita kasih, karena RT lain tidak pernah menyampaikan laporannya, baik itu data yang kita masuk, sebab mereka tidak terpisah membagi masing-masing. Dan kita minta kemarin dari Ikhlas Asakur begitu juga. Cuma RT 17 ini karena datanya sudah ada pada kita, dekat satu lingkungan, inilah yang saya utamakan kemarin. Jadi saya mungkin bapak-bapak sekalian mungkin ini masukan bagi saya mungkin selaku pengurus. Mungkin tahun ini setelah pengurus yang baru ini, saya sudah kemarin Ikhlas sudah saya sampaikan kepada Ali sebagai ketua, insyaallah anak yatimnya akan disetor kepada kita nanti. Jadi kita akan buka nanti setelah akhir awal-awal Ramadan, uang itu sudah disetorkan ke kita. Termasuk juga Asakur. Asakur ini kemarin saya sudah hubungi juga pengurusnya. Mereka ingin bergabung juga, tapi datanya yang data tidak ada. Kita nak membagi duit anak yatim ini memang harus ada data. Nanti apakah sebetulnya saya ingin menyampaikan nanti RT atau semuanya ada bagaimana kriteria anak yatim itu. Jadi kita nanti Pak Ustadz mungkin Pak bisa menyampaikan pas kuliah subuh nanti hari Rabu bagaimana kriteria anak yatim ini Pak. Kami minta penjelasan nanti setiap subuh pagi, atau Pak Zuri nanti menyampaikan kriteria anak yatim ini supaya kita tahu kriterianya. Mereka udah masih SMA tapi udah akhir balik gitu, apakah berhak menerima. Tetapi kemarin untuk saya tanya mau Ustaz
Pohon Saleh, bikin aja kotak infak tuh, kotak infak anak yatim dan doa apa. Ini bisa saya sampaikan kepada bapak-bapak, kotak kita anak yatim ini bikin dua, satu kotak itu dua anak yatim dan doa apa. Jadi apabila orang tuanya miskin, dia tetap dapat di data ya. Jadi saya minta pada RT nanti, biarpun nanti dia masih kuliah, kita tetap kita bantu sebagai doa apa. Ini bapak-bapak sekalian yang bisa saya sampaikan. Untuk hal-hal yang lain, bapak bisa nanti untuk pengeluaran anak yatim ini sebetulnya pengeluaran itu ada 4 tahap. Sebetulnya pas masuk sekolah, kalau kita ada data, kita pasti akan kita kasih. Apa disampaikan Pak Arif kemarin, saya masukkan. Saya insya Allah, kalau ada data, saya sekarang ini tidak ada data, cuma data RT 17 yang ada. Kalau data lama ada. Sebab anak-anak ini dah besar, ada yang bekerja, seperti anak arwah apa? Siswa, itu kan dah kerja dia, tidak dapat lagi ya Pak. Jadi ini mungkin ada data yang terbaru nanti sebelum apa ini nanti RT sebetulnya saya undang juga pada malam hari ini juga. Tapi mereka harus membagi data kepada kita. Insya Allah kita akan apa? Kita akan salurkan duit anak yatim ini dengan apa? Transparan. Itu Pak, anu bisa saya sampaikan. Mungkin hal-hal yang lain bisa ditanya pada saya atau kepada bendara. Terima kasih. Ini kan kami, saya pribadi lah, kita kan kalau dapat peruntukan uang ini kan sesuai dengan yang diuntukkan. Contoh ini evaluasi kita nih Pak Ketua, bukan apa. Contoh sekarang ini kan uang masjid ini digunakan untuk masjid. Itu dia. Jadi uang anak yatim ini jangan digangguin khusus untuk anak yatim. Itu maunya. Ini kan semua kan bertanya juga, ini apa masalahnya minus? Ini maksud saya gini Ketua, kalau untuk masjid ada pembangunan baru apa semua ini tolong dirapatkan dalam arti berapa sih sebenarnya kekuatan yang akan dibangun. Contoh masalah parkir ini, kalau seandainya itu tidak bisa kita bangun, mungkin kita tunda dulu gitu. Kita utamakan urusan masjid, karena urusan masjid ini kan ada, saya lihat ini kan ada gaji imam apa semua. Ini kan jangan sampai ini minus gitu. Jangan sampai minus gara-gara kita paksa untuk membangun parkir ini tadi gitu. Itu tadi Pak Ketua. Jadi peruntukan uang itu jelas ini sekarang yang dipertanyakan sama jemaah kepada saya. Itu saya sampaikan, itulah nanti kita rapatkan. Jadi untuk next ke depan ini evaluasi kita nih, mungkin Pak Adin selaku ketua bendara, ini kan kita terjadi minus 31 juta Pak Adin. Sekarang 31 juta ini operasional kan jalan terus nih. Imam masjid itu nanti yang azan, termasuk operasional apa pembersih semua, termasuk air, termasuk listrik. Ini kan harus kita tanggung. Kita tanggungnya uang mana? Tentu kan uang masjid yang kita harus pakai, bukan dua anak yatim gitu. Jadi anak yatim ini memang asli itu tak bisa diganggu. Ini kita sudah masuk ajaran baru Juli nanti. Ini kan duit anak yatim ini kan bisa dipakai nih. Tapi masalah teknis ini Pak Ketua mungkin lebih tahu lah siapa yang layak nerima gitu. Apakah kata Pak Ketua tadi rakit balik ke semua, nanti kan bisalah ini orang UI yang tahu atau dari lain. Mungkin itu untuk sementara Pak Ketua. Mungkin dari lain kawan-kawannya lain. Jadi saya macam gini. Jadi rapat ini bagus kita berterus terang di sini gitu, habis di sini gitu. Jadi tak ada di luar lagi bicara-bicara. Karena kita bagaimanapun ini masjid kecamatan dan kita bertanggung jawab semua dengan masalah masjid ini. Memang kita diamanahkan Pak Adnan selaku ketua untuk mengelola, tapi untuk bertanggung jawab masalah masjid ini kita terlibat karena kita termasuk jemaah Masjid Al-Fatah. Ini itu untuk sementara Pak Ketua. Mungkin ada yang lain. Ini Pak Arif. Timbul fitnah. Satu, yang kedua, saya harus jelaskan uang masjid itu siapa yang megang, uang anak yatim siapa yang megang. Jangan Pak Ketua megang semua. Rusak jadinya. Itu namanya manajemen tukang pangkas. Nanti yang buka masjid Pak Ketua, yang lawan Pak Ketua, asal pisau Pak Ketua. Jadi uang
uang anak yatim itu jangan dipakai untuk menutup masalah uang masjid. Tak bisa berdosa kita pengurus ini semua. Berdosa kita yang ada pengurus ini semua. Duit anak yatim kita pakai kita gantung. Jadi saya minta dipisahkan siapa yang megang duit masjid, siapa yang megang duit anak yatim, biar bertanggung jawab dia masing-masing. Ini harus kita luruskan. Sebab nanti yang ngurus nama Pak Ketua gitu. Saya kan sayang sama Pak Ketua itu karena saya sampai dari begini. Sebab masjid kita bilang masjid apa namanya? Masjid kecamatan ini masjid paripurna. Jangan ngurusnya tidak paripurna. Malu kita yang sembahyang sini hari Jumat. Orang-orang dari Pekanbaru singgah, orang dari mana singgah. Saya ada beberapa kali Pak di balik laporannya saya. Setelah lapor saya panggil. Saya takut nanti saya waktu dia mengumumkan saya instruksi tak jelas. Karena sekali waktu Pak Farid menyampaikan uang anak yatim tekor kan. Minggu depan uang masjid tak tekor. Mana yang nak kita pegang? Ini harus kita jujur lah dalam urus duit masjid ini. Malu kita. Saya pun malu jadi penasihat di situ. Kalau tak jelas. Ya kan, kita dah tua-tua sini, kita 5 waktu sholat di sini kan. Kita dipertanyakan orang. Nah, jadi saya minta Pak Ketua pisahkan. Jangan Pak Ketua megang duit semua. Masjid Bapak juga megang, uang anak yatim Bapak juga megang. Jadi pisahkan siapa yang megang duit anak yatim ini. Di pengurus ini juga. Nah, itu Pak Ketua lah ini. Ya kan, ini untuk kebaikan bersama. Untuk menjaga nama Pak Ketua juga saya. Karena kita tak enak. Contoh beberapa kawan ngomong kan, kita semuanya Pak Juhur asal karena kata asli tak terasa, dipahami itu tak hidup. Jadi kita pengurus di dalam ini pelayan semua. Jangan tidak ada yang kawan nanti kritik kita marah. Kita ini pelayan orang sholat di sini. Apa yang tak sedap? Contoh sekali waktu lampu mati, lampu darurat ada, kita sekarang lampu gelap, ini ada. Ini kan sudah berapa kali macam ini, kita malu kita. Harusnya kita beli lampu satu kalau lampu mati dia hidup, malu kita. Kadang-kadang sering lampu mati itu mati. Nah ini hal-hal yang mungkin masukan dari kami dan kami tidak ada maksud lain ya, cuma untuk ditarik supaya makin hari makin bagus. Jangan makin hari kita makin tak bagus. Malu kita. Masjid ini tadi disampaikan Pak Junaidi tanggung jawab kita bersama. Ya kan? Kita semua jadi pengurus bertanggung jawab. Jadi kalau kita tak bisa sama-sama bertanggung jawab di sini susah kan? Ini aja Pak Ketua yang kita sampaikan untuk kebaikan kita bersama. Ini yang harus kita jelaskan. Kalau bisa ini kan apalagi nih mau masuk anak SD, mau sekolah, mau apa semua kan, ini harus ada. Kita selesaikan semua tentang anak yatim. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu langsung bendahara Pak Yen Rizal. Apabila saya ada kebutuhan, baru saya minta ini keluarkan ini. Semuanya berdasarkan kwitansi. Ada kwitansi yang ada kita laporan, yang tertera semuanya kita bikin laporan. Dan kedua untuk bulan ini PLN kita ini semenjak BNI ini pindah, memang terjadi gaduh di rumah sakit itu tak mampu lagi. Makanya turun. Saya tanya juga yang di sana, Pak Suka, Pak yang tinggal sana, Pak Burhan yang memakai aliran rumah sakit. Ini memang sering. Udah saya tanya juga orang PLN, memang tak bisa gitu. Jadi kadang-kadang voltasenya naik, itu makanya ampli kita itu kadang-kadang dia mati langsung, nyumut, dan itu naik lagi. Ini saya tanya lagi masalah kawan-kawan jemaah, apakah sudah setuju ini menyangkut laporan neraca keuangan untuk masjid dan untuk anak yatim? Maksud saya bilang ini, jangan ada lagi nanti setelah rapat ini nanti tidak ada lagi bicara di luar lagi gojang ganjing masalah membicarakan masalah uang masjid termasuk duit anak yatim.
Masalah minus itu nanti ketua, itu sama-sama nanti kita berpikir. Selesai itu nanti. Sama-sama lah kita memikir, karena ini tanggung jawab kita bersama. Itu mungkin, terima kasih.